Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita masuk tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya ini ada satu hadis yang ketinggalan di dalam masalah pakaiannya Rasulullah. Ini kalau di Maktab Samilah nomor hadis 66. Mungkin di kitab lain nomor hadis 67. Hadasana Abdu bin Humaidin. Oke, kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Abdu bin Humaidin qala hadasana Affan ibnu Muslim hadasana Abdullah ibnu Hasan al-Ambari an jaddataihi dari dua neneknya Abdullah bin Hasan. Namanya adalah Duhaibah wa Ulaibah. Jadi Duhaibah dan Ulaibah. An Qailah binti Mahromah, dari Qailah binti Mahromah. Qala berkata sapa Qailah binti Mahromah. Ra'aitu aku melihat an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi dan iku atas Nabi asmalu mulayyataini, utawi usangnya dua selimut atau usangnya dua pakaian yang besar ya. Jadi asmal itu jamak dari samal ya. Kalau mulayata ini itu bisa bermakna dua selimut atau dua pakaian yang lebar. Ini atasan dan bawahan. Atasan itu ya pakaian atas, dan bawahan itu pakaian bawah itu. Kanata yang ada keduanya iku bizak baron, diwarna dengan minyak zakfaron. Waqat nafadothu, dan sungguh membersihkan atau menghilangkan apa asmalul mulayata ini hu pada zakfaron. Jadi aku melihat Nabi itu memakai dua pakaian lebar, tapi dua pakaian tersebut sudah usang, sudah lama. Yang mana waktu dulu, waktu masih baru itu diwarna dengan campuran minyak zakfaron. Jadi diwarna dengan campuran minyak zakfaron. Lah sekarang berhubung ya sudah lama, ya warnanya itu sudah luntur. Jadi wakot nafadothu itu pakaiannya itu sudah tidak
berwarna lagi, nah, sudah luntur. Jadi warna za'faron itu sudah hilang, sudah hilang. Wafil hadis, dan iku di dalam hadis ini kisotun utawi kisah tawilatun yang panjang. Tapi sebenarnya hadis ini mempunyai kisah yang panjang, tapi oleh Imam Tirmidzi cukup berhenti sampai di sini saja. Jadi ceritanya diringkas, karena dalam konteks ini pembahasannya hanya membahas pakaian saja, tidak membahas yang lain. Kalau hanya membahas pakaian ya sudah, sampai sini itu sudah selesai. Oke, kita masuk ke kehidupan Rasulullah. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa ma. Fi aisi Rasulillah, di dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku hadasana Qutaibatu bin Sa'id. Qala hadasana Hammad bin Zaidin an Ayyub an Muhammad bin Sirin. Qala berkata sapa Muhammad bin Sirin, kuna ada kami iku inda Abi Hurairah, di sisi Abi Hurairah. Ini konteks kisahnya adalah Abi Hurairah ini dulu di zaman Rasulullah masih hidup itu miskin, yes, fakir miskin yang kronis itu. Betul. Jangankan untuk beli pakaian baru atau beli perhiasan, untuk makan tiap hari ada itu loh sudah bersyukur. Jadi paribasane ana sing dipangan bendino iku lho wis apik, ya, kan. Terus ana panganan sing dipangan terus ya marki ngono, kuwi wis apik, nah, gitu kan. Itu di era Rasulullah. Kemudian Rasulullah meninggal, seiring berjalannya waktu kehidupan Abi Hurairah itu membaik, tambah kaya, dan pada akhirnya ada peristiwa ini nanti, ya. Jadi Muhammad bin Sirin ini kan tabi'in, dia ketemu Abi Hurairah pada saat Abi Hurairah sudah kaya raya. Wa alaihi, dan iku atas Abi Hurairah saubani utawi dua pakaian, mumassakoni yang diwarna dengan lumpur merah, ya, diwarna dengan lumpur yang mewah. Nah, di waktu itu pakaian kalau diwarna dengan warna itu pakaian mahal berarti, ya. Itu pakaian mahal. Min katanin, dari katan. Jadi bahan bakunya itu dari katan.
Jadi katan itu sejenis tanaman sebagai bahan baku untuk kain, ya, kain yang ditenun itu. Pokoknya waktu itu mewah, terus mewah. Jadi kalau pakaian dari katan itu dipakai itu seimbang, ya tidak panas, ya tidak dingin, itu enggak. Jadi seimbang, ya tidak panas, ya tidak dingin, ya tidak kering, itu enggak. Dan kalau dipakai itu tidak nempel di badan, jadi tidak nempel di badan terus jadi beban atau jadi nanti bikin apa, itu enggak. Jadi ringan, enteng, ya tidak panas, tidak dingin. Warnanya pun itu bagus, ya, dari lumpur yang merah. Fatamah koto maka meludah sopo Abi Hurairah fi ahadihima di dalam salah satu keduanya, di dalam salah satu keduanya. Jadi waktu itu pakaian yang mahal itu sudah tidak berharga lagi. Nah, ya, waktu itu pakaian mahal itu dianggap tidak berharga lagi. Itu umpama zaman Rasulullah dulu itu, wah, ya dijaga betul, ya dijaga betul. Fakola maka berkata sopo Abu Hurairah, bah, ya. Bah ini adalah kalimat takjub, kalimat heran. Ini Abi Hurairah heran terhadap dirinya sendiri. Lah ya, dulu itu miskinku itu akut, ya kan? Miskinku itu akut. Lah sekarang aku jadi kaya raya, gitu kan? Yata makhotu meludah sopo Abu Hurairah filkatan di dalam pakaian yang terbuat dari katan, ya, pakaian yang terbuat dari katan. Nah ya, kok bisa ya Abu Hurairah yang dulu miskinnya akut kronis sekarang itu loh jadi kaya, sampai pakaian yang terbuat dari katan itu loh diludahi, ya kan, saking tidak berharganya, kan gitu kan, ya gitu. Laqad ra'aituni, ini saya sungguh melihat aku, Abi Hurairah, ni padaku, ngalami sendiri, artinya zaman dulu Rasulullah masih hidup. Wa ani, dan sesungguhnya aku ikulah akhiru, niscaya tersungkur aku, tersungkur karena kelaparan. Jadi jalan itu sudah sempoyongan gonte gitu, sampai pada akhirnya tersungkur ndelwosor gitu. Fima, di dalam apa-apa, baina mimbari Rasulillah, antara mimbarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa hujrati Aisyah, dan kamarnya Aisyah. Maksian seraya orang yang dipingsankan, alaya atasku, pingsannya di raudhah, bayangkan, ya, antara mimbar dan kamar Aisyah itu kan ada raudhah, ya, ada raudhah. Itu loh aku kelaparan. Lah Rasulullah apa enggak nolong?
Ya nolong pakai apa? Beliau sendiri juga lapar. Itu loh. Nolong pakai apa? Rasulullah sendiri juga lapar. Gitu. Aku tuh dulu ngalami sendiri sampai tersungkur pingsan di antara mimbarnya Rasulullah dan kamarnya Aisyah. Di Raudhah itu loh, pingsan. Ya kan? Fayaji'u maka datang sopo al-ja'i orang yang datang. Fayadha'u maka meletakkan sopo ja'i rijlahu pada kakinya ala unuki atas leherku. Ya. Yaro berpendapat dia, melihat artinya berpendapat dia ja'i, ana sesungguhnya bi iku menimpaku apa jununan gila. Lah dipikir itu aku kesurupan. Yes. Yes. Semaput karo molet-molet gitu kan. Dipikir aku itu gila atau kesurupan atau gimana. Dia ndak tahu kalau aku itu kelaparan lah, kok leherku itu diinjak. Dipikir aku itu kesurupan. Ya. Wama dan tidak ada bi iku menimpaku jununun utawi gila. Padahal aku ya tidak gila, tidak kesurupan, ya tidak kenapa-napa. Ya. Wama huwa dan tidak ada utawi seperti itu sampai aku jatuh tersungkur kejet-kejet, ya kan, di Raudhah itu, ya. Ya. Sampai aku dianggap kesurupan, kerasukan setan atau apa. Ila kecuali alju lapar, iku alju lapar. Yang menyebabkan itu semua ya kelaparan, bukan karena apa-apa, itu enggak. Yes. Saking laparnya. Itu kehidupan di era Rasulullah itu seperti itu. Makanan itu betul-betul langka. Ya. Jadi umpama ada yang lapar ke nabi percaya lapar, ini nabi sampai saya ganjel batu, ya ditunjukkan betul itu, dibuka perutnya gitu oleh nabi, ya dibilang batunya berapa, ya satu nabi. Lah ini aku dua loh, untuk ganjel perutnya itu batunya itu dua. Jadi bukan kok nabi tidak mau menolong atau gimana, ya memang podo luwe nih, memang sama-sama laparnya itu ya. Hadasana kutai batu dasana Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai an Malik bin Dinar kala berkata sapa Malik bin Dinar, masa bi'a tidak pernah kenyang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin dari roti, kotu sama sekali, wala dan tidak pernah kenyang, lahmin dari daging. Seumur hidup Rasulullah itu tidak pernah kenyang dari roti dan dari daging, ila kecuali ala dhofafin atas makan bersama. Dhofaf itu makan bersama. Ya kalau pas tidak ada cara makan-makan sama orang banyak itu ya yes, makanya kalau ndak kurma ya air
Umpama roti ya secuil, tidak sampai kenyang itu tidak, ya. Umpama makan daging ya secuil, ya nggak sampai kenyang. Bisa kenyang itu kalau pas ada hajatan makan bersama lah, itu baru kenyang. Dan tidak jarang juga yang bagi-bagi itu ya Rasulullah kan, itu kan. Ada orang sodakoh sedikit roti atau daging, oleh Rasulullah didoakan barokah sehingga bisa dimakan banyak orang, terus kenyang semua. Itu umpama tanpa mukjizat itu ya jarang makan bersama, itu jarang, ya jarang sekali. Kala berkata sapa Malik, ya. Saal tuh bertanya aku min ahlil badiyah, dari orang yang tinggal di hutan, orang yang tinggal di hutan, di pinggir-pinggir hutan itu. Ma apakah adzofafu dzofaf, yang disebut dzofaf itu apa? Kala berkata sapa rajul, an yatana wala, jika mengambil makanan sapa orang ma'anasi bersama manusia, yes makan bersama, itu dhofaf. Jadi Malik berkata kepada rajul min ahli badiyah itu karena orang yang hidup di pinggir-pinggiran itu bahasa Arabnya itu masih asli, ya. Bahasa Arabnya itu masih ori, jadi belum kesusupan bahasa-bahasa yang lain, jadi bahasanya itu masih ori. Nah, terus ditanyakan betul, jawabannya yaitu an yatana wala ma'annas, jadi makannya itu bersama orang banyak.